Was-shadaqatu, di dalam hadis yang kita bahas setelah sholat itu adalah shadaqah. Was-shadaqatu burhanun. Kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan tentang pentingnya bersedekah. Baik itu sedekah yang sifatnya wajib atau sedekah yang sifatnya sunnah. Sedekah yang sifatnya wajib itu ya zakat, yang diwajibkan oleh Allah, baik itu zakatul fitrah atau zakatul mal. Harta-harta yang wajib dizakati, di antaranya ternak, ada sapi, ada kambing, ada onta dan sebagainya. Atau mungkin punya timbunan emas juga nanti ada zakatnya. Semua diatur oleh Gusti Allah untuk dikeluarkan hak-hak untuk fakir miskin. Kenapa Allah jadikan itu semuanya sebagai apa? Sebagai sedekah, itu sebagai burhanun. Burhan itu petunjuk ya. Jalan. Karena dengan sedekah inilah Allah Subhanahu wa taala pengen menguji hambanya, mana di antara hambanya yang gemar berbuat baik, mana yang pelit. Ketika Nabi Muhammad SAW sering diceritakan di dalam hadisnya, Kanjeng Nabi itu bukan orang yang tipikal kaya raya, bukan. Bahkan Kanjeng Nabi ke dalam kondisi yang sangat mengenaskan, mungkin dalam kekurangannya pastinya. Di dalam urusan ekonomi ngenes. Dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dalam artian ngenes itu apa? Ngenes itu sampai dengan derajat pernah disebutkan Kanjeng Nabi itu dapurnya nggak pernah nyala kompornya. Nggak pernah ngebul selama 2 bulan nggak ngebul. Nah, setidak enaknya kita saat ini masih ngebul dapurnya. Mungkin 3 hari sekali. Tapi nggak ada 3 hari sekali ngebul, itu nggak ada. Tiap hari ngebul. Sampai saking nggak berhenti-berhentinya kebakaran dapurnya. Nggak sempat mati tuh kompor sampai meleduk tuh saking capeknya masak nggak berhenti-berhenti. Pagi udah masak, siang masak lagi, sore masak lagi. Sampai meleduk kompornya. Nah, Kanjeng Nabi itu 2 bulan libur. Gak ada yang dimasak, minum terus. Makanya di dalam salah satu hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, termasuk makanan favoritnya itu aswadaini. 2 aswadaini itu al-ma' wat tamr. Cuman air dan kurma. Sudah air dan kurma saja. Karena kurma di sana banyak. Di sana banyak dan murah. Dan air. Artinya itu aja dikonsumsi setiap hari. Nah, sekarang setidak-tidaknya saat ini kita masih makan ya minimal 2 hari sekali, 2 kali sehari minimal. Dengan jaburan yang nggak berhenti-berhenti, kenyang semuanya, sampai ngantuk-ngantuk ngajinya. Saking kenyangnya itu. Belum selesai ngaji, piringnya sudah bunyi. Nah, ya Kanjeng Nabi itu 2 bulan 2 bulan nggak berhenti-berhenti itu. Lapar sama. Saking laparnya diganjel 1 batu nggak cukup, diganjel 2 batu. 2 batu gak cukup, diganjel 3 batu. Saking laparnya. Karena Kanjeng Nabi di dalam riwayatnya itu laki-laki atau sosok suami yang simple hidupnya. Gak bikin ruwet keluarganya. Datang ke rumah nanya ada yang dimasak enggak? Enggak ada. Ya sudah, kita puasa. Selesai. Hari itu puasa seadanya. Adanya air ya buka pakai air, adanya kurma buka pakai kurma, enggak ada ya air saja. Itu adalah kehidupan Kanjeng Nabi. Dengan keterbatasan ekonominya, Kanjeng Nabi bukan termasuk orang yang pelit, tidak. Tetap memprioritaskan yang lain dibanding dirinya. Sehingga di dalam salah satu cerita Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah mengundang seorang tamu yang disajikan dengan makanan yang hanya cukup untuk tamunya saja. Untuk Kanjeng Nabi nggak cukup. Sehingga agar dimakan itu yang namanya makanan, Kanjeng Nabi nyuruh istrinya niup lilin biar mati lilinnya. Jadi Kanjeng Nabi cuma bunyiin piring klonteng, itu disendokin nggak ada isinya tuh, biar kelihatannya makan. Padahal tidak makan. Karena kalau nggak gitu tamunya nggak akan makan. Kalau ketahuan Nabi nggak makan, terus dia makan sendiri. Nah, itu masih memprioritaskan yang lainnya dengan kondisi yang serba kekurangan. Makanya di sini Nabi mengajukan wasodaqatu burhanun. Titipan Allah yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah saat ini itu
adalah sebagai alat uji. Kita lahir dulu nggak ada yang dibawain tanah, itu nggak ada. Tapi tiba-tiba dapat sertifikat tanah. Lahir nggak ada yang dibawa BPKB, tahu-tahu dikasih BPKB sama orang tuanya. Ya itu hanya titipan saja. Hakikatnya yang punya siapa tanah ini semuanya? Gusti Allah. Yang punya Gusti Allah semuanya. Sehingga ketika Allah menghendaki diambil itu yang namanya harta, ya dengan gampangnya hilang. Hari ini kaya raya, besok nyungsep. Banyak tidak? Banyak. Hari ini nyungsep tiba-tiba menjadi kaya raya. Banyak tidak? Banyak. Artinya yang semua yang membuat ini adalah Gusti Allah. Sehingga apa? Itulah tidak semua orang yang dikasih harta oleh Allah itu gemar bersedekah. Biasanya banyak ujian-ujiannya, ada aja. Ketika bersedekah ada ujian, iming-imingnya setan itu ada. Jangan sedekah buat beli tambahan, beli motor aja, buat beli gelang aja, buat beli emas, buat beli ini, godaannya aja terus. Itu adalah ujian. Sehingga apa di sini Allah menjadikan was-shadaqatu burhanun sebagai tanda yang diberikan oleh Allah dengan sedekah itu adalah Allah Subhanahu wa taala pengen menguji keimanan seseorang.